Selamat datang di podcast Menggelitik, mengkaji gerakan politik. Halo semua, perkenalkan saya Sabrin dari kelas 9C. Saya di sini sebagai host. Halo semuanya, saya Sesa dari kelas 9C. Di sini saya sebagai host. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea dari kelas 9C. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Ella dari kelas 9C dan saya di sini juga sebagai narasumber. Gimana kabarnya Ella, Dea? Alhamdulillah baik sih. Ya, saya pribadi juga baik-baik saja. Gimana Sesa kabarnya? Baik. Jadi gimana nih, kita kan lagi ALM nih. Apakah otak kalian pusing gitu? Nah iya tuh. Ya Ya, Allah nih kita- tadi sumpah ya. Tadi aku jawab, hitung aku nggak nemu jawabannya. Iya sih, tadi aku juga sempat nemu, oh kok ini nggak ada sih, padahal ini mungkin gini. Tapi mungkin juga aku yang salah karena kurang belajar gitu ya. Ya. Jadi di podcast kita kali ini kan kita mau bahas tentang pidatonya Presiden Prabowo di PBB nih. Gimana Mbak Sesa? Ya, kita sebagai narasumber juga mau nanya dulu nih, apa aja sih topik yang bakal kita bicarain kali ini? Topiknya apa nih? Jadi penasaran deh. Iya nih. Ini udah sangat-sangat menggebu ini. Deg-degan banget ini. Nah, kita di sini punya 8 topik. Ya. Yang pertama, berbeda ras dan agama tetapi tetap satu keluarga. Yang kedua, menekankan hak hidup dan kesetaraan antar manusia serta kesempatan yang sama. Yang ketiga, hak kemerdekaan Palestina. Yang keempat, Indonesia siap mengamankan perdamaian di Gaza. Yang kelima, Indonesia siap membantu pangan dan beras untuk Palestina. Yang keenam, dampak perubahan iklim di Indonesia yang berkaitan dengan kenaikan permukaan air laut. Yang ketujuh, Indonesia akan beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dan yang terakhir, PBB diharapkan mampu membuat tatanan dunia lebih baik. Nah, dari topik ke satu ini kan kita ada berbeda ras dan agama nih. Menurut kalian di lingkungan kalian ini udah menerapkan itu belum sih tentang yang kayak misal haknya tidak membeda-bedakan ras gitu? Kalau di lingkunganku sih udah ya, jadi udah kayak saling Bau. iya. Ya, kalau di lingkungan Mbak Ella? Oke, saya ambil dari lingkungan sekolah aja ya. Menurut saya sih udah bagus banget karena kita tuh nggak beda-bedain satu sama lain ya. Kayak misalnya waktunya yang muslim sholat ya kita itulah menghargai mereka sholat dengan tidak berisik dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Terus kalau misalnya saatnya kita imtak atau ada ziarah gitu ke tempat-tempat tertentu, ya teman-teman yang muslim juga mendukung kegiatan-kegiatan kita juga sih. Lanjut Mbak Sesa. Oke, setiap manusia kan punya ciri khasnya masing-masing. Di pidato Pak Presiden, dia menekankan tentang kesetaraan antar manusia dan kesempatan. Menurut kalian sudah terwujud atau belum sih? Oke, jadi menurut saya dulu ya. Menurut saya sih kalau kesetaraan hak itu mungkin sudah kelihatan, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang Kayak kurang gitu ya. ya mungkin agak menyepelekan orang lain juga, kayak langsung menjudge duluan, oh dia nggak mungkin nih bisa ngelakuin kayak gini. Jadi orang tersebut merasa minder dan akhirnya merasa bahwa dia tuh nggak boleh melakukan ini. Jadi kayak kesempatan mereka untuk speak up tuh kayak lebih kecil gitu, atau melakukan sesuatu jadi kayak lebih kurang. Kalau menurut saya sih setuju ya dengan pendapatnya teman saya yang bernama Ella ini. Berlanjut dari topik sebelumnya, yaitu tentang penekanan hak dan kesetaraan manusia, kita bisa melihat contoh globalnya, yaitu Palestina yang sedang menjadi korban genosida. Menurut pendapat kalian tentang kondisi yang sedang terjadi di Palestina dengan hak dan kesetaraan yang seharusnya dijunjung bagaimana? Ya sebagai rakyat Indonesia kita juga turut prihatin ya dengan kondisi Palestina yang dia juga pengen merasakan kemerdekaan gimana sih gitu. Ya, dan mungkin ke kondisinya yang di sana ya, mungkin di mana-mana bangunan hancur, anak-anak dan yang lainnya menderita kelaparan. Terus kayak mereka
mereka tidak bisa mendapatkan haknya gitu. Nah, yang topik keempat tentang Indonesia siap mengamankan perdamaian di Gaza. Di situ kan Presiden Prabowo itu kan menekankan siap mengirim 20.000 pasukan putra-putrinya gitu. Menurut kalian itu bakal terrealisasikan nggak di kondisi yang saat ini? Kondisi Indonesia saat ini. Ya menurut saya mungkin itu perlu ditinjau ulang ya. Ya sebenarnya bukannya gimana-gimana ya, karena kita emang berniat membantu gitu. Cuman kita juga perlu ditentukan siapa nih kira-kira yang bakal membantu ini dari mana saja. Mungkin ya seperti itu sih pendapat saya. TNI atau dari pelajar mungkin anak-anak sekarang gitu. Ya menurut saya sih kalau dari kalangan pelajar itu sayang ya, karena kan pelajar itu sebenarnya generasi penerus bangsa. Jadi kalau untuk membantu perang yang resikonya gede itu menurut saya mending ke pihak-pihak yang sudah berpengalaman saja sih. Iya, jadi kayak belajar kan fokusnya ke belajar ya, bukan kayak ke perang-perang gitu. Di sini kan Indonesia nih juga Presiden Prabowo juga mengungkapkan kalau Indonesia siap membantu pangan dan beras untuk Palestina. Sedangkan kondisinya di Indonesia ini kan masih ada kelaparan, masih ada ya kekurangan dari segi pangan. Menurut kalian gimana nih tanggapannya? Ya menurut saya sih sebenarnya itu tindakan bagus ya, karena dengan kita membantu negara lain yang sedang ditimpa genosida itu bisa meningkatkan empati kita kan. Kita melihat nih, oh negara kita membantu negara itu, nah kita itu menumbuhkan rasa empati di dalam diri kita juga. Dan kalau dihubungkan dengan kondisi Indonesia saat ini, mungkin sebaiknya Fokuskan dalam negeri itu apa yang ya kita seharusnya juga memfokuskan di dalam negeri terlebih dahulu. Nah, dan jika kondisi di dalam negeri sudah lebih stabil, kita juga bisa membantu negara-negara lain juga. Oke, bisa fokus nggak sih sama Mbak Dea? Ya fokus-fokus. Ya, Ya wajar ya teman-teman, karena ini kita agak demam kamera jadi ya mohon maaf. Nah, sama ini ada dampak perubahan iklim di Indonesia yang berkaitan dengan kenaikan permukaan air laut. Di Indonesia sendiri ini kan perubahan iklim termasuk yang lumayan gimana ya, sedikit ekstrim ya. Sedangkan di Jakarta sendiri, di utara Jakarta itu aja kenaikan air laut setiap tahunnya itu naik 5 cm nih. Menurut kalian tindakan apa sih yang pas gitu untuk kenaikan untuk mengatasi kenaikan air laut ini gitu? Kalau menurut saya sih kayak nanam pohon gitu ya, pohon bakau. Anggrek bakau lah ya. Ya, itu yang Ya. bisa nyerap air itu ya gitu. Jadi Sama? kayak airnya bisa terserap, jadi kayak nggak melebar gitu. Ah, iya. Sama di yang Prabowo sendiri itu kan ngomong kalau misal sedang membangun tembok raksasa itu sepanjang 480 kalau nggak salah, dan itu bakal terrealisasikan kurang lebih 20 tahun. Menurut kalian gimana itu tanggapannya? Apakah itu bagus atau kurang relevan gitu? Ya menurut kita sih bagus ya, tapi Itu ya akar masalah dari kenaikan air laut itu kan tentang perubahan iklim itu. Nah mungkin kita juga bisa mencegah perubahan iklimnya. Jadi tidak hanya menanggulangi itunya dengan membuat tembok raksasa, tapi masyarakat itu juga perlu disadarkan bahwa kita tuh juga harus mencegah dari akar-akarnya gitu supaya tidak berlanjut. Berpartisipasi gitu ya? Ya berpartisipasi supaya ya itu faktor-faktor kenaikan air laut itu juga teratasi. Nah, di sini kan Indonesia kan akan beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Menurut kalian nih, di Indonesia ini kan kita mau mengganti gitu ya, mengganti dari bahan bakar fosil ke
bahan bakar terbarukan gitu seperti listrik dan lain-lain. Sedangkan kondisi Indonesia ini kan masih banyak ya kayak warga miskin, warga kurang mampu gitu. Apakah itu bakal terrealisasikan dengan lebih cepat atau bakal menghambat atau gimana mungkin caranya gitu? Sebenarnya aku sih setuju ya dengan itu, tapi kita kembali lagi dengan disiplin gitu. Gimana sih rakyatnya? Menurut Mbak Ella sendiri? Sebenarnya saya sih setuju ya, karena penggantian energi fosil menjadi energi terbarukan ini gagasan yang bagus, karena itu juga nyangkut ke topik yang tadi, dapat mengurangi perubahan iklim dan ini lebih ramah lingkungan gitu untuk penggunaannya. Tapi kan ini kan masih jarang gitu ya diterapkan. Jadi kalau menyangkut kondisi Indonesia saat ini, mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak mampu meng-afford uangnya untuk Mengganti gitu ya. mengganti. Ini yang topik terakhir nih, PBB diharapkan mampu membuat tatanan dunia lebih baik. Menurut kalian gimana mengenai topik yang kali ini gitu? Saya sih setuju ya, Karena ya PBB sebagai organisasi yang menaungi bangsa-bangsa itu bertugas untuk memelihara dan menjaga kesatuan antar bangsa gitu. Ada tambahan Mbak Dea? setuju sih. Ya kita sangat setuju ya, karena bagaimanapun setiap orang itu punya haknya sendiri-sendiri dan ya gitu. PBB kan ya juga bertugas untuk melindungi hak-hak negara, menjaga perdamaian, dan dengan itu maka kesetaraan antar manusia bisa terwujud dan kita juga dapat hidup dengan aman dan nyaman. Terima kasih Ella Dea telah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Oke, sama-sama. Jadi apa ya guys? Ini jadi lupa. Sorry ya guys. Terima kasih Ella Dea sudah bersedia menjadi narasumber kita pada kali ini. Iya, sama-sama. Dan buat para penonton, kami sadar kami masih banyak salahnya karena ini merupakan podcast pertama kami. Mohon dimaklumi. Dan kami juga meminta kritik dan saran dari penonton. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Kalau ada Aduh,